Dan ini dia pemimpin di lini pertahanan, Daniel Gilardi. Dia adalah leader di lini pertahanan dari Italia. Akhir penderitaan Timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Kekalahan tragis dari Italia dan salam perpisahan Indra Syafri. Toulon Cup 2024 membawa akhir yang menyedihkan bagi Timnas Indonesia U20. Di bawah asuhan pelatih Indra Syafri, Garuda Muda harus menelan kekalahan pahit dari Timnas Italia U20, sekaligus menutup perjuangan mereka di turnamen ini dengan status juru kunci Grup B, mencatatkan 4 kekalahan tanpa kemenangan. Hari itu, di tengah sorak-sorai penonton di Stadion Stade de Honneur, Salon de Provence, harapan Timnas Indonesia U20 untuk setidaknya membawa pulang 1 kemenangan sirna. Dalam lanjutan pertandingan Grup B Toulon Cup 2024, Timnas Indonesia U20 harus menelan pil pahit usai mengalami kekalahan dramatis dari Timnas Italia U20. Pertandingan yang digelar di Stadion Marcel Roustan ini berjalan penuh ketegangan, dengan kedua tim saling beradu serangan hingga menit-menit akhir. Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi. Sejak peluit awal dibunyikan, Indonesia menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Tim Garuda Muda berusaha keras menekan pertahanan Italia, melancarkan serangan-serangan cepat yang membuat lini belakang Italia harus bekerja ekstra keras. Di sisi lain, Italia juga tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan serangan balik yang tak kalah berbahaya, membuat pertahanan Indonesia harus berjuang keras mempertahankan gawang mereka. Penjaga gawang Indonesia melakukan beberapa penyelamatan gemilang, menahan gempuran dari lini depan Italia yang terus menekan. Dalam pertandingan ini, baik Indonesia maupun Italia saling memanfaatkan celah yang ada. Pertahanan Indonesia sempat menunjukkan kekuatannya dengan memblok beberapa tendangan jarak jauh Italia. Di lain pihak, serangan balik Indonesia kerap kali merepotkan barisan pertahanan Italia, memaksa kiper Italia untuk melakukan penyelamatan-penyelamatan penting. Indonesia beberapa kali menciptakan peluang emas, namun sayangnya eksekusi yang kurang sempurna membuat bola tak berhasil menggetarkan jala gawang lawan. Sebaliknya, Italia juga mendapatkan beberapa kesempatan melalui umpan-umpan silang berbahaya dan tembakan langsung yang nyaris membuahkan hasil. Ketika pertandingan semakin mendekati akhir, intensitas justru semakin meningkat. Kedua tim seolah tidak mau menyerah begitu saja. Indonesia dengan gigih terus berupaya menembus pertahanan Italia, sementara Italia tetap mengandalkan serangan cepat yang mematikan. Drama mencapai puncaknya ketika satu kesalahan kecil dari lini belakang Indonesia berbuah fatal, memberikan peluang bagi Italia untuk memanfaatkan celah yang ada. Meskipun Indonesia berusaha keras untuk mengembalikan keadaan, waktu tidak cukup untuk membalikan situasi. Usai pertandingan, wajah kecewa terlihat jelas di wajah para pemain Indonesia. Meski telah memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan, hasil akhir tidak berpihak kepada mereka. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi Timnas Indonesia U20 dalam menghadapi tim-tim kuat di kompetisi internasional. Indra Syafri mengakui bahwa meskipun hasil ini tidak sesuai harapan, para pemain telah menunjukkan dedikasi dan semangat juang yang luar biasa. Ia menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pemain yang telah berjuang keras dan tetap berkomitmen memberikan yang terbaik. Pertandingan ini bukan hanya soal kekalahan, tapi juga perjuangan. Anak-anak asuh Indra Syafri berjuang hingga menit terakhir, namun pertahanan Italia yang kuat dan serangan balik yang mematikan akhirnya menjadi tembok yang tak terlampaui. Usai peluit panjang berbunyi, Indra Syafri, yang terlihat emosional, menggelar konferensi pers yang tak hanya mengumumkan kekalahan,
tetapi juga perpisahan. PSSI telah memutuskan untuk mengganti Indra setelah kekalahan sebelumnya dari Jepang U19 dengan skor 1-3, yang memastikan Indonesia tidak bisa melaju ke fase berikutnya. Saya sangat kecewa dengan hasil ini. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh penggemar sepak bola Indonesia yang telah mendukung kami dengan penuh semangat. Tim ini sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya memang jauh dari harapan. Ini adalah pertandingan terakhir saya sebagai pelatih kepala Timnas U20. Terima kasih untuk semua dukungan dan kesempatan yang telah diberikan. Saya bangga pernah menjadi bagian dari tim ini, ungkap Indra dengan suara bergetar. Hasil di Talon Cup Tahan Ini Sangat Jauh dari Harapan. Timnas Indonesia U20 yang berada di grup B bersama tim kuat seperti Ukraina, Panama, Jepang dan Italia. Timnas Indonesia harus puas dengan posisi juru kunci. Mereka mencatatkan 4 kekalahan dari 4 pertandingan, tanpa mencicipi 1 kemenangan pun. Meskipun tanpa kemenangan, ada beberapa momen positif yang bisa diambil, seperti keberanian para pemain muda menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang turut hadir menyaksikan perjuangan tim di Prancis, menyatakan bahwa meski hasilnya mengecewakan, pembinaan dan pengembangan akan terus dilakukan. Kekalahan ini tentu menjadi bahan evaluasi penting. Kami melihat perjuangan mereka dan akan terus membangun tim ini untuk lebih kompetitif di masa depan. Pelatih baru akan segera diumumkan, dan kita akan terus mendukung regenerasi pemain muda untuk masa depan sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir dalam pernyataannya. Meski Toulon Cup kali ini berakhir dengan catatan pahit, semangat juang para pemain muda Indonesia tetap patut diapresiasi. Masa depan masih terbuka lebar, dan kegagalan ini akan menjadi pelajaran berharga untuk bangkit dan berkembang lebih baik lagi. Perjalanan kita belum selesai. Dari sini, kita akan belajar dan kembali dengan kekuatan baru, tutup Bagas Kava dengan optimisme. Dengan semangat yang tetap menyala dan evaluasi mendalam, Timnas Indonesia U20 diharapkan mampu bangkit dan berprestasi di turnamen berikutnya. Perjalanan panjang masih menunggu, dan harapan baru akan selalu ada bagi sepak bola Indonesia.